Jembatan penyeberang orang nyaris ambruk usai ditabrak truk membawa ekskavator di kawasan Tendean Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Jembatan penyeberang orang atau JPO di kawasan Tendean ini nyaris ambruk dan rusak parah usai dihantam truk pembawa beko ekskavator. Kerasnya hantaman membuat tiang JPO copot dari beton penyangga. Kondisi ini membuat JPO tidak bisa digunakan. Peristiwa bermula saat truk bermuatan ekskavator ini memaksa melintas di Jalan Tendean Raya Mampang Perapatan saat menuju ke arah Blok M. Diduga sopir tidak mengukur tinggi JPO dengan muatan truknya. Arus lalu lintas di sekitar lokasi masih bisa dilintasi, namun para pengendara terpaksa harus berjalan pelan dan berada di sebelah kiri. Dan kini kasus ini ditangani petugas Laka Lantas Polda Metro Jaya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sambangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung untuk memastikan soliditas kedua institusi negara tersebut. Ya, ini dia pemirsa momen ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Senin sore kemarin. Kedatangannya didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Mobil iring-iringan Kapolri tiba di Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat dan disambut hangat oleh Jaksa Agung Burhanuddin. Setibanya di lokasi, rombongan Kapolri langsung masuk ke gedung utama dan menggelar pertemuan tertutup. Usai pertemuan, Jaksa Agung dan Kapolri memastikan soliditas Kejaksaan Agung dan Mabes Polri terlepas dari isu yang berkembang saat ini. Dan sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini adalah program lama. Ya, kemudian dan kami juga, saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau sebagai Kapolri, kemudian jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan. Kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada KUHA baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Kita ke informasi pertama, sejumlah orang mencuri kamera CCTV yang terpasang di JPO Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Polisi kini memburu para pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Aksi maling di ibu kota kian hari kian nekat. Seperti yang satu ini, sejumlah orang terekam sedang mencuri kamera CCTV jembatan penyeberangan orang di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebelum membongkar kamera CCTV, salah satu pelaku naik ke pagar JPO dan mempreteli rangkaian kabel yang terpasang di kanopi JPO. Sementara kedua rekannya berjaga. Hanya membutuhkan waktu singkat, para pelaku berhasil membawa kabur kamera CCTV milik Diskom Info dan Statistik DKI Jakarta. Kami menduga pelaku ada 2 orang. Nah, ini memang baru kali pertama terjadi atau sudah di beberapa titik? Sudah ada beberapa kali kejadian pencurian CCTV, namun pelakunya sudah kami amankan. Mungkin yang ini pelaku yang berbeda atau dari kelompok yang sama, kami mesti melakukan penyelidikan. Kalau dari pihak terkait dalam hal ini punya Diskom Infotik, Jakpus ya, itu sudah ada laporan? Sampai dengan saat ini kami belum menerima laporan pencurian yang dibuat oleh Diskom Info.
Para pelaku beraksi pagi hari saat kondisi JPO masih sepi dari pejalan kaki. Dan polisi kini memburu para pelaku. Kamera CCTV dipasang di JPO untuk mengurangi aksi kejahatan yang kerap terjadi di tempat publik. Namun kini kamera CCTV justru ikut menjadi sasaran aksi pencurian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Izin info di Kelurahan Pamoyanan sepertinya rumput terbakar itu mulai menjalar di tanah Gunung Wangun. Kebakaran hebat melanda lahan perbukitan Gunung Wangun, Kelurahan Mulia Hajar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin malam. Ini apinya semakin Kipas angin membuat api cepat merambat, membakar hamparan ilalang dan semak yang kering. Petugas mengerahkan 2 unit damkar ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak merembet ke permukiman warga. Petugas sempat terkendala medan terjal menuju lokasi kebakaran. Kebakaran diduga akibat kemarau menyengat semak yang kondisinya kering kerontang. Petugas mengimbau warga agar tidak sembarangan membuang puntung rokok yang memicu kebakaran lahan di tengah cuaca panas ekstrim. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat bersama Perhimpunan Advokat Indonesia, PERADI, membahas rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ya, yang paham sekali. Rapat digelar di ruang Komisi 3 DPR Senayan, Jakarta, dipimpin Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Dalam kesempatan ini, Habibur Rahman membantah tuduhan yang menyebut DPR menolak RUU Perampasan Aset. Ia menjelaskan pembahasan RUU Perampasan Aset masih terus berlangsung dan memang membutuhkan waktu cukup lama karena merupakan undang-undang baru. Kita terus gas, ya. Maka saya harapkan dari teman-teman nggak benar kalau katanya DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset. Ini faktanya ya, kita hadirkan advokat-advokat terbaik ya yang paham sekali soal penegakan hukum di Indonesia untuk memberikan pendapatnya. Tadi pagi sudah ada mahasiswa, ada juga doktor dari kampusnya Pak Hariponto dari Pancasila ya. Sudah 2 minggu juga kita full ya, Padang ya, hampir tiap hari ya. Ya, besok lusa pun sampai akhir masa sidang ini kita terus gas ya. RPU Undang-Undang Perampasan Aset. Teman-teman, saya perlu sampaikan ya, mengapa kita perlu semaksimal mungkin mendengar aspirasi banyak orang terkait Undang-Undang Perampasan Aset ini. Kenapa? Karena ini sesuatu yang baru. Kita bukan membuat undang-undang perubahan, bukan. Tapi kita membuat undang-undang baru berdasarkan pemikiran yang baru juga. Ya, jadi kita tentu ada beban konstitusional ya di pundak kami di sini kalau mengesahkan itu ya harus benar-benar cermat dan mendengar ya masukan orang. Karena itu ada konsep meaningful participation.